Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini, seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pekalongan, 1963. Langit mendung menggantung di atas pabrik batik milik Juragan Karso Widakdo. Aroma malam bercampur dengan bau malam dari bahan pewarna batik yang masih menggenang di kolam celupan belakang. Di ruang utama yang biasanya dipenuhi suara canting dan tawa para pekerja, kini hanya sunyi dan bayang-bayang kecemasan. Juragan Karso duduk di kursi kayu ukiran peninggalan ayahnya. Dahinya berlipat, tangan menggenggam erat sebatang rokok kretek yang tak lagi dinyalakan. Matanya menatap kosong ke tumpukan kertas tagihan di meja. 3 bulan terakhir, order batik merosot drastis. Harga bahan baku naik, para pelanggan besar mulai beralih ke produsen lain yang lebih murah. Lebih dari itu, suara para buruh yang mulai berani menuntut upah tersendat tiap hari makin menghimpit batinnya. Ia tahu, sebentar lagi pabrik yang dibangun turun-temurun itu akan kolaps. Juragan, maaf, besok anak saya butuh uang sekolah. Kalau belum bisa gajian bulan ini, saya pamit mundur saja. Suara Samin, buruh tua yang sudah 20 tahun bekerja, menyayat hati Karso lebih tajam dari sembilu. Karso hanya mengangguk lemah. Tak ada lagi yang bisa dijanjikan. Malam itu, ia pulang ke rumah dengan langkah berat. Rumah besar bergaya kolonial di ujung gang batik itu terlihat kusam, seolah turut merasakan tekanan pemiliknya. Di ruang tamu, istrinya, Bu Ratmi, tak menyapanya. Wanita itu lebih banyak diam sejak usaha mereka mulai goyah. Di pojok ruangan, anak semata wayangnya, Bagas, sedang asik mendengarkan lagu dari Walkman tanpa memedulikan ayahnya. Karso mengurung diri di kamar. Ia membuka laci tua di bawah ranjang dan mengeluarkan selembar kertas lusuh. Catatan nomor dukun yang dulu pernah disebutkan oleh kolega bisnisnya yang kini mendadak kaya. Nama yang tertulis di sana, Mbah Trunadi. Pagar barang malam makin larut. Saat jam menunjuk pukul 1.30 dini hari, pintu rumah Karso diketuk pelan. Aneh, tidak ada suara kendaraan. Karso yang tak bisa tidur segera menuju pintu. Begitu dibuka, berdiri seorang lelaki tua renta bersarung kumal dan berselendang kain hitam yang tak terlihat basah meski rintik hujan turun sejak sore. Sorot matanya tajam, tapi senyumnya datar. "Panjenengan, yang cari aku, toh?" tanya lelaki itu. Suaranya serak, seperti suara daun kering digilas sepatu. Karso mengangguk. Tubuhnya gemetar, entah karena hawa dingin atau firasat buruk yang menyeruak tiba-tiba. "Aku Mbah Trunadi," lanjut si tamu. "Kowe siap urip sugih, ning kudu wani klangan." Mereka duduk di ruang tamu dalam diam panjang. Mbah Trunadi tak membawa tas, kitab, atau peralatan apapun. Tapi suasana rumah berubah seketika. Udara menjadi berat, lampu redup seperti mengecil, tanpa sebab, pesugihan yang tak dikehendaki langit. Kandang bubra jenenge, sakabehe bakal sugi, ning keluargamu kudu pecah, rumah tangga ora bakal utuh maneh. Ucap Mbah Trunadi sambil menaburkan abu hitam dari kantong kecil ke atas meja. Karso menelan ludah. "Apa artinya, Mbah? Anakmu bakal mbalelo, istrimu bakal lali bojomu, adikmu isone monipati, tapi batikmu bakal menguasai pasar. Kabeh bakal gumun marang kesuksesanmu, tapi gak ana sing ngerti rega sing kudumbok bayar." "Kalau saya tolak, bagaimana?" tanya Karso pelan. "Wangsulanmu kuwi wis telat, sampeyan wis nyebut jenengku, dan aku wis teka. Golekmu wis dikabulke." Karso tak menjawab. Di luar, hujan turun lebih deras. Di dalam, jam dinding berhenti berdetak. Sejenak, ia merasa seolah sudah berdiri di antara dua dunia. Mbah Trunadi bangkit dan menyerahkan selembar kain batik lusuh bermotif kotak-kotak rusak dengan simbol kandang yang rubuh di tengahnya. Kain itu terasa hangat di tangan Karso, seolah menyimpan nafas makhluk yang tak kasat mata. Gantung kain iki ing ruang tengah. 7 malam. Aja ana sing nyentuh. Besok, order bakal datang, tapi aja seneng disik. Kowe kudu kuat ngadepi akibat. Sebelum pamit, Mbah Trunadi menatap Karso tajam.
Kandang bubrah bukan sekadar istilah, iki perjanjian. Saklian wis melaku, ora iso dibatalke. Karso mengantar Mbah Trunadi sampai ke pintu. Begitu lelaki tua itu melangkah keluar, hujan mendadak, reda, dan jalanan kembali sepi, seolah tak pernah ada yang datang. Malam itu Karso tak tidur. Ia menggantung kain batik aneh itu di ruang tengah, di atas figura foto keluarga mereka yang dulu bahagia. Dalam diamnya ia bergumam, seolah meyakinkan, Dio, daripada mati miskin dan ditertawakan, lebih baik kehilangan semuanya. Asal kaya raya. Tapi entah mengapa, perasaan ganjil menyelinap di dadanya. Ia tahu, sejak malam itu, bukan hanya dirinya yang tinggal di rumah itu. Ada sesuatu yang ikut menempati dan menunggu waktunya untuk menagih. 3 bulan telah berlalu sejak malam pekat itu. Kain batik aneh yang dulu tergantung di ruang tengah kini entah kemana, seolah ia memang hanya dimaksudkan sebagai pembuka pintu tak kasat mata. Sejak saat itu, hidup Juragan Karso berubah drastis. Pabrik, batiknya kembali hidup. Order datang tak kenal henti, bahkan dari pembeli yang selama ini tak pernah melirik karyanya. Warna dan motif batik produksi Karso mendadak jadi tren, diburu toko-toko besar dari Jakarta hingga Surabaya. Para pekerja kembali ceria, upah dibayar tepat waktu, dan mesin celup berputar nyaris tanpa jeda. Namun, di balik kembalinya kejayaan, itu, rumah Karso mulai terasa lain. Seperti ada sesuatu yang tumbuh di dalam tembok, hidup, bernafas, mengintai diam-diam dari balik sudut-sudut gelap. Bagas, anak semata wayang Karso, yang dulu pendiam dan penurut, kini jadi liar dan sulit dikendalikan. Setiap malam pulang larut, mata merah, bau asap rokok dan alkohol melekat di bajunya. Ia mulai sering berteriak tanpa sebab, membanting barang, bahkan pernah menggebrak meja makan ketika ibunya menegur. "Gak usah sok jadi ibu yang baik, semua ini cuma topeng kan?" Teriak Bagas suatu malam sebelum membanting piring berisi sayur lodeh ke lantai. Bu Ratmi hanya terdiam, tatapannya kosong, seperti wanita yang pikirannya tak lagi berdiam di tubuhnya. Ia juga berubah. Belakangan, ia sering keluar malam-malam dengan alasan pergi ke pengajian ibu-ibu, tapi tak pernah membawa mukena ataupun tas. Pernah suatu malam Laras melihatnya menyelinap naik ke mobil sopir pribadi, Mas Wirya, dan tidak pulang hingga pagi. Laras mulai merasakan keganjilan yang makin hari makin menyiksa. Gadis SMA itu tinggal bersama keluarga pamannya sejak orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Ia dulu menganggap rumah besar itu penuh kasih, tapi kini seperti rumah boneka rusak. Indah dari luar, tapi busuk di dalam. Suatu malam, Laras terbangun oleh suara aneh. Bukan suara manusia. Suara seperti seseorang menarik rantai di atas loteng. Ia turun dari ranjang, berjalan pelan menyusuri lorong menuju ruang tamu. Dari celah pintu, ia melihat Bagas berdiri sendiri, menatap dinding kosong, tertawa pelan sambil memegang sesuatu yang ia sembunyikan di balik jaket. Keesokan harinya, Laras memberanikan diri masuk ke kamar Bagas saat laki-laki itu sedang pergi. Ia tak tahu apa yang dicarinya, tapi dorongan di hatinya terlalu kuat. Di dalam laci meja belajar, ia menemukan beberapa benda mencurigakan. Kertas berisi gambar mata satu dengan tulisan Latin tak dikenal. Potongan kecil kain batik yang tampak seperti dibakar ujungnya, dan sebuah amplop berisi butiran putih. "Apa? Ini narkoba?" bisik Laras, merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Lalu ia menemukan selembar foto lama, lusuh dan sobek di bagian tengah. Foto itu memperlihatkan keluarga Karso sedang tersenyum, namun wajah Bagas disobek bersih. Di balik foto tertulis dengan spidol hitam, "Tumbal pertama harus berdarah daging sendiri." Laras menggigit bibir. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar keluarga yang mulai retak. Sore harinya, ia mencoba bertanya kepada Bu Ratmi, tapi wanita itu hanya menjawab dengan suara malas dan mata kuyu. "Sudahlah, Laras, urusi saja sekolahmu. Jangan ikut campur urusan orang tua." Tapi Laras tidak bisa diam. Ia mulai memperhatikan rumah lebih seksama. Terkadang ia melihat bayangan hitam melintas di belakang cermin. Di malam-malam tertentu, ia mendengar suara isak tangis dari kamar mandi belakang. Ketika diperiksa, tak ada siapa-siapa di sana. Bau anyir seperti darah sering muncul tiba-tiba,
lalu menghilang begitu saja. Yang paling aneh, setiap kali ia melewati ruang tengah, lampu selalu berkedip meskipun baru diganti. Di dinding dekat tangga, sebuah lukisan batik abstrak yang baru dipasang membuatnya merinding. Motifnya tampak seperti sekumpulan manusia terjebak dalam kandang kayu yang hancur, dengan mata-mata kosong memandang keluar. Semakin ia memperhatikan, semakin jelas bahwa rumah ini menyimpan sesuatu yang tak biasa. Semua anggota keluarga seperti kehilangan arah. Bagas makin tenggelam dalam kemarahannya. Bu Ratmi hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Sementara Karso, meskipun kini selalu tersenyum puas dengan keberhasilan usahanya, wajahnya tampak makin tua dari hari ke hari. Matanya cekung dan kulit tangannya mulai menghitam di ujung jari. Laras mulai menulis catatan harian. Ia merasa suatu saat kelak, kebenaran harus disampaikan, entah kepada siapa. Ia menulis semua kejadian ganjil, mulai dari perubahan sikap keluarganya, hingga simbol-simbol aneh yang mulai ia temukan tersembunyi di bawah meja, di belakang lukisan, bahkan di sela-sela genting atap kamar. Pada suatu malam, Laras menemukan lemari tua terkunci di pojok ruang belakang, ruangan yang dulu digunakan sebagai ruang menyetrika. Ia masih tak pernah tahu bahwa lemari itu ada. Ia mencoba membukanya, tapi terkunci rapat. Anehnya, dari celah pintu kayunya, muncul bau kemenyan yang sangat menyengat. Malam itu, Laras mencatat dalam buku hariannya, "Ada sesuatu yang tidak ingin ditemukan di rumah ini. Tapi aku harus tahu, semua ini bukan kebetulan. Keluarga ini sedang dihancurkan dari dalam." Dan sejak malam itu, Laras bersumpah akan mencari tahu apa sebenarnya yang dilakukan pamannya demi mendapatkan kembali kejayaan pabrik batik itu, dan apa harga yang telah diam-diam dibayar oleh keluarganya. Pagi itu, aroma wedang jahe mengepul dari dapur. Namun, kehangatan itu tak bisa menghapus keresahan di hati Laras. Gadis itu kini hidup dalam rumah yang semakin hari semakin asing. Karso makin jarang bicara, dan Bagas seperti bayangan hitam yang lalu lalang tanpa arah. Tapi yang paling mencurigakan adalah Bu Ratmi. Sejak mencatat perubahan malam-malam Bu Ratmi dalam buku hariannya, Laras mulai diam-diam mengamati gerak-geriknya. Sudah beberapa malam wanita itu keluar dengan alasan belanja atau pengajian, tapi tak pernah membawa kantong belanja ataupun buku doa. Wajahnya pun berubah, ada rona merah mencurigakan di pipinya, ada senyum licik yang muncul sesekali, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin dibagi. Malam itu, hujan turun pelan. Laras duduk di ruang tamu sambil pura-pura membaca buku. Matanya mencuri pandang ke arah pintu depan. Tak lama, Bu Ratmi keluar dari kamar dengan dandanan rapi, wangi minyak, rambut melati khas wanita yang ingin memikat. Ia membawa tas kecil dan berjalan cepat melewati Laras tanpa menyapa. Begitu pintu tertutup, Laras segera bangkit. Ia menyusul dalam diam, berjalan di antara bayangan pohon-pohon Kamboja yang menari pelan di halaman rumah. Hanya beberapa langkah dari gerbang, ia melihat sosok Bu Ratmi naik ke mobil kijang tua milik sopir pabrik, Mas Wirya. Mobil melaju pelan ke arah gudang penyimpanan kain tua yang terletak di belakang kompleks pabrik batik. Laras mengikuti mereka dari kejauhan, menyusuri gang sempit dengan langkah pelan. Saat sampai, ia melihat jelas dari celah papan dinding. Di dalam gudang, Bu Ratmi dan Mas Wirya tengah berpelukan. Tawa kecil dan bisikan menggema, seperti sindiran terhadap semua yang masih setia pada kesetiaan. Laras menahan nafas. Dadanya sesak, bukan rasanya karena pengkhianatan itu, tapi karena firasat bahwa semua ini adalah bagian dari harga yang harus dibayar. Ia berbalik dan berlari kembali ke rumah, membawa beban rahasia yang ingin segera ia ungkapkan. Pagi harinya, Laras memberanikan diri bicara kepada pamannya. Ia mengetuk pintu kamar Karso dengan tangan gemetar. Saat dibuka, wajah Karso tampak lelah dan pucat. Lingkar hitam di bawah matanya semakin kentara. "Paman, aku tahu ini berat, tapi aku harus jujur. Tadi malam aku lihat Bu Ratmi bersama Mas Wirya. Mereka..." Belum sempat kalimat itu selesai, tamparan keras mendarat di pipi Laras. Karso berteriak marah, matanya membelalak seperti dirasuki amarah yang bukan miliknya. "Jangan pernah ngomong begitu lagi.
Kau fitnah istri saya. Kau pikir bisa campur tangan urusan rumah ini? Laras terpaku. Sakit di pipi tak sebanding dengan luka di hatinya. Ia mundur, tapi Karso sudah menarik tangannya kasar. Kau butuh pelajaran, desis Karso dingin. Laras diseret ke gudang tua di belakang rumah, gudang yang sudah lama tak digunakan. Pintu kayunya reot dan berderit menyeramkan saat dibuka. Karso mendorong Laras masuk dan mengunci pintu dari luar. Di sana, kau belajar diam. Teriaknya sebelum langkahnya menghilang di kejauhan. Laras terduduk di lantai tanah yang lembab. Gelap menyelimuti ruangan itu, hanya cahaya remang dari celah papan yang memberi sedikit pandangan. Ia menangis diam-diam, tak percaya bahwa pamannya sendiri memilih menutup mata dari kebenaran. Tapi saat matanya mulai terbiasa dengan gelap, Laras melihat sesuatu yang membuatnya tercekat. Di pojok ruangan ada bekas sesajen. Kendi kecil pecah, sisa bunga melati yang sudah layu, dan 3 batang dupa yang sudah habis terbakar. Di dekatnya tergolek sebuah boneka jerami dengan wajah dilukis arang. Matanya ditusuk jarum dan lehernya diikat benang merah. Dengan tangan gemetar, Laras merangkak mendekati boneka itu. Lalu ia melihatnya, coretan di dinding, samar namun jelas. Dengan darah mengering, tertulis, 1 tumbal belum cukup, tubuh Laras membeku. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Ia menyentuh tulisan itu, jari-jarinya bergetar hebat. Ia sadar, ini bukan sekadar urusan perselingkuhan. Ini lebih dalam, lebih kelam. Rumah ini telah menjadi tempat ritual. Dan dirinya kini tak lebih dari bagian yang terjebak dalam pusaran sumpah gelap. Suara langkah kaki terdengar mendekat dari luar. Tapi bukan Karso. Langkahnya pelan, berat, seperti diseret. Lalu terdengar napas kasar dan bisikan lirih. Tumbal, tumbal berikutnya. Laras menahan nafas, menutup mulutnya dengan tangan. Tapi suara itu berhenti di depan pintu, lalu perlahan menjauh, disertai bunyi cakaran halus di dinding luar. Malam itu Laras tidak tidur. Ia duduk memeluk lutut di sudut gelap gudang, bersama boneka jerami dan bayangan ancaman yang menggantung di udara. Di luar, rumah keluarga Karso kembali sunyi. Tapi sunyi itu bukan damai, melainkan sunyi yang menunggu. Sunyi yang haus darah. Pagi itu, udara Pekalongan terasa lembab dan berat. Langit mendung seperti menyimpan kabar buruk. Di halaman depan rumah besar milik Karso, sebuah mobil sedan hitam berhenti perlahan. Dari dalamnya keluar seorang perempuan paruh baya dengan rambut, disanggul rapi dan mata waspada. Sukmawati, adik kandung Karso, baru saja tiba dari Jakarta. Mas Karso, sapanya hangat, tapi matanya menatap lekat-lekat ke arah rumah yang tampak kusam meski besar. Aura bangunannya dingin, lebih mirip rumah duka daripada tempat tinggal orang kaya. Karso muncul dari dalam rumah, tersenyum lebar dan memeluk adiknya. Namun senyuman itu terasa dipaksakan, seperti topeng yang tak mampu menutupi gurat kelelahan di wajahnya. "Kok kamu mendadak ke sini?" tanya Karso. "Aku mimpi buruk 3 malam berturut-turut," jawab Sukmawati serius. "Mimpi tentang darah, kobaran api, dan kamu berdiri sendirian di tengah kandang hancur. Aku nggak tenang." Karso hanya tertawa, tapi tawanya datar. "Kamu selalu berlebihan. Ini rumah tangga biasa, bukan cerita misteri." Malam itu, Sukmawati menginap di kamar tamu lantai atas. Laras sempat bicara sebentar dengannya di dapur. Sukma terlihat resah. "Ada yang ganjil di rumah ini, Laras," bisiknya lirih. Dindingnya dingin dan suara langkah kaki terus terdengar padahal semua orang sudah tidur. Laras tak banyak menjawab. Ia hanya menatap Sukma penuh arti, seolah ingin mengatakan, "Kamu belum tahu separuhnya." Menjelang tengah malam, Laras kembali mendengar suara langkah dari arah tangga. Ia mengintip dari sela pintu kamar dan melihat Sukma berjalan perlahan menuju kamar mandi dekat dapur. Perempuan itu seperti linglung, matanya kosong, wajahnya pucat, seolah ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tak lama kemudian, terdengar jeritan pendek. Lalu hening, Laras langsung berlari ke bawah. Pintu kamar mandi terbuka, dan di dalamnya Sukmawati tergeletak di lantai keramik yang basah. Tubuhnya kaku, matanya membelalak, mulutnya terbuka seperti ingin meneriakkan sesuatu.
Air mengalir deras dari keran bak mandi, membanjiri lantai, dan darah menggenang dari hidung serta telinga Sukma. Karso datang menyusul, diikuti Bu Ratmi dan Bagas. Wajah mereka panik, tapi Karso cepat memerintahkan, "Jangan sentuh tubuhnya, aku panggil polisi." Penyelidikan berlangsung cepat. Polisi dari Polsek setempat memeriksa lokasi, mengambil beberapa foto dan menyimpulkan, korban diduga mengalami tekanan mental hingga melakukan bunuh diri, kata salah satu petugas. Tak ditemukan tanda kekerasan atau luka akibat benda tumpul. Karso mengangguk, pura-pura sedih. Tapi Laras tahu, matanya tak meneteskan setetes pun air mata. Justru Bagas yang terlihat cemas, dan Bu Ratmi tak berhenti mengeluh soal kamar mandi jadi bau amis. Jenazah Sukma langsung dikirim ke Jakarta atas permintaan keluarga besarnya. Karso terlihat lega setelah peti jenazah diangkut. Namun malamnya, Laras tidak bisa tidur. Ia merasa ada yang mengawasinya dari jendela. Saat tirai bergerak di terpa angin, ia melihat sosok Sukma, berdiri diam di halaman belakang, mengenakan pakaian terakhirnya, rambutnya basah, dan matanya merah seperti habis menangis. Laras membuka jendela perlahan. Sukma mengangkat tangan, menunjuk lurus ke arah bangunan pabrik batik yang berdiri megah di belakang rumah. Mulutnya bergerak tanpa suara. Laras menggigil. Ia tahu itu bukan penglihatan biasa. Sukma menunjukkan sesuatu yang tak mampu ia ungkapkan semasa hidup. Mungkin kebenaran, mungkin petunjuk akan kutukan yang kini mulai memakan satu persatu anggota keluarga Karso. Pagi harinya, Laras memberanikan diri mendekati pabrik. Ia berjalan pelan, menyusuri lorong-lorong antara mesin cap batik dan rak-rak kain bermotif parang. Rusak. Tidak ada karyawan karena hari itu libur produksi. Namun hawa di dalam pabrik seperti ruang bawah tanah. Sunyi, berbau besi, dan dupa terbakar. Laras berhenti di depan pintu kecil yang tertutup gembok karatan. Tapi ia bisa mencium aroma bunga melati dari balik celah kayu. Aroma yang sama seperti yang ia temukan di gudang waktu dikurung dulu. Tiba-tiba, suara dari belakang mengejutkannya. Mas Wirya muncul sambil membawa sapu panjang. "Kamu ngapain di sini, Mbak Laras?" tanyanya curiga. "Aku cuma lihat-lihat," jawab Laras cepat. "Kenapa pabrik ini dikunci rapat kalau sedang libur?" Wirya tak menjawab, hanya tersenyum miring, lalu berjalan pergi. Tapi Laras bisa menangkap sorot matanya yang gelisah, seolah Wirya menyimpan sesuatu. Dan semakin jelas, semua yang mati di rumah itu tidak mati secara alami. Malam berikutnya, Laras kembali melihat Sukma. Kali ini, arwah itu berdiri di dalam rumah, tepat di depan kamar Bagas. Ia tidak menunjuk, ia menangis, dengan darah mengalir dari matanya. Suaranya bergema dalam kepala Laras, tumbal, belum selesai. "Dia akan ambil yang kau sayang," Laras berteriak. Karso datang tergopoh. Tapi tak ada siapa-siapa di lorong. Hanya dingin yang menggigit dan angin malam yang membawa bau kemenyan terbakar dari arah pabrik. Setelah kematian Sukmawati, malam-malam Laras dipenuhi mimpi buruk dan suara-suara dari balik dinding. Namun satu suara yang paling sering terdengar adalah bisikan lembut yang menyebut namanya berulang kali. "Laras, waktumu hampir tiba." Hari-harinya dilalui dengan ketakutan. Bagas semakin liar, sering mengamuk tanpa sebab, dan Bu Ratmi seperti orang linglung, tertawa sendiri sambil membakar kemenyan di kamar. Sementara Karso sibuk dengan order batik yang tak kunjung surut, pura-pura buta terhadap semua yang terjadi di rumahnya. Merasa tak bisa lagi hanya diam, Laras memberanikan diri mencari pertolongan. Ia ingat cerita lama dari pembantu pabrik tentang seorang dukun muda bernama Mas Banu, tinggal di desa tepi sawah dekat Alas Gumelar. Dikenal aneh dan pendiam, Mas Banu jarang terlibat urusan duniawi, tapi ia kabarnya bisa melihat apa yang orang biasa tak bisa. Sore itu, Laras naik sepeda motor pinjaman menuju rumah Mas Banu. Jalanan sunyi, diselimuti kabut tipis. Rumah itu berdiri di pinggir hutan kecil, berdinding kayu tua, dan berhiaskan raja hitam di atas pintu. Suara gamelan lirih terdengar dari dalam, seolah mengiringi dunia lain yang tak terlihat. Mas Banu menyambutnya tanpa banyak tanya. Lelaki berumur sekitar 30-an itu berambut panjang terikat dan mengenakan pakaian serba hitam.
Matanya tajam namun penuh ketenangan. Laras menceritakan semuanya, mulai dari tingkah Karso, kematian Sukma, hingga tulisan darah di gudang Mas Banu. Mengangguk perlahan. Kamu sudah menyentuh pusaran janji, dan kamu tidak bisa lari tanpa luka. Apa maksudnya? Tanya Laras gugup. Pesugihan seperti milik pamanmu, bukan sembarang. Itu pesugihan kandang Bubra, dan ia dijaga oleh jin tua bernama Gulung Geni. Jin perusak rumah tangga, pemakan keutuhan. Ia tak hanya haus darah, tapi juga suka melihat keluarga pecah, anak saling bunuh, istri khianat, suami menjadi kejam. Laras membeku. Apa aku bisa melihatnya? Tanyanya pelan. Mas Banu menatapnya dalam. Bisa, tapi kau harus kuat. Sekali membuka mata ke sana, kau tak bisa menutupnya lagi. Ritual dilakukan malam itu juga. Mas Banu menyiapkan kemenyan Arab, telur ayam cemani, dan segelas darah ayam jantan. Di dalam bilik kecil yang hanya diterangi lilin merah, Laras duduk bersila dengan mata tertutup. Mas Banu membacakan mantra dalam bahasa Jawa kuno, suaranya berat dan berirama. Angin tiba-tiba masuk lewat celah jendela, meniup api lilin hingga bergoyang liar. Laras mulai merasakan dingin menembus kulit. Lalu suara lain muncul, seperti orang berbisik langsung di telinganya. Kau mencari aku, anak manusia. Ketika ia membuka mata, dunia seolah berubah. Dinding bilik menghitam, atap rumah hilang, diganti langit kelam tanpa bintang. Di tengah ruangan, berdiri sosok tinggi besar, tubuhnya seperti asap hitam yang terus berubah bentuk, dan matanya merah membara. Gulung Geni, jin itu menatap Laras dengan senyum mengejek. Suaranya bergema, seperti banyak mulut berbicara sekaligus. Karso sudah berjanji, ia mengikat darah dan menyebut namaku. Sebagai gantinya, aku beri dia kejayaan. Tapi semua perjanjian harus ditebus. Kandang Bubrah tak menerima pelanggaran. Laras mencoba bicara, tapi tenggorokannya tercekat. Gulung Geni mengangkat tangannya, dan di belakangnya muncul bayangan-bayangan. Wajah Sukma yang membiru, Bagas yang menjerit sambil mencakar dinding, Buratmi menari di bawah langit merah darah. Tumbal belum selesai. Satu lagi, satu darah bersih, satu jiwa polos. Kau tahu siapa? Seketika, Laras terhempas ke belakang. Napasnya sesak. Dunia kembali normal. Ia tergeletak di lantai, sementara Mas Banu duduk bersila, wajahnya serius. Kamu melihatnya, katanya. Kamu tahu sekarang kenapa semua ini terjadi? Laras hanya mengangguk lemah. Gulung Geni mengikat Karso dalam perjanjian darah. Sebagai ganti kesuksesan pabrik, ia harus memberi tumbal. Dan bukan sembarang tumbal. Mas Banu menatap tajam. Yang pertama, seseorang dari garis luar. Kemungkinan pembantu yang dulu tiba-tiba hilang. Yang kedua, dari keluarga sendiri. Sukma. Das berikutnya, Laras tak tahan. Aku, Mas Banu, mengangguk pelan. Kamu anak paling polos di rumah itu. Darahmu bersih, tak punya dosa berat. Dan kamu yang paling tidak terikat dalam perjanjian itu. Artinya paling mudah diserap. Suasana sunyi beberapa saat. Lalu Mas Banu berkata lagi, ada dua pilihan. Lari sejauh-jauhnya dari rumah itu dan tak pernah kembali. Atau tetap di sana dan mencoba memutus perjanjian itu. Tapi risikonya besar. Bahkan bisa membuatmu kehilangan lebih dari sekadar nyawa. Laras memejamkan mata. Di benaknya terbayang wajah almarhumah ibunya yang dulu membesarkannya dengan kasih sayang dan selalu berkata, keluarga adalah tempat pulang. Dan sekarang, keluarganya adalah rumah neraka. Sebelum Laras pamit pulang, Mas Banu memberikan sebuah kantong kain berisi rajah yang ditulis di atas kulit kayu trembesi. Ia berkata, simpen ini di bawah bantal. Kalau jin itu datang malam-malam, kamu masih bisa selamat. Saat Laras hendak melangkah pergi, Mas Banu menambahkan satu kalimat terakhir. Ingat, kalau perjanjian itu tak ditebus dengan yang seharusnya, Gulung Geni akan mengambil sendiri yang ia mau, dan seringkali itu yang paling kamu sayang. Laras menggenggam kantong rajah itu erat-erat. Ia tahu malam-malam ke depan tak akan pernah sama lagi. Pabrik batik milik Juragan Karso kembali diliputi kegelisahan. Dalam sebulan terakhir, beberapa karyawan mulai mengundurkan diri. Bukan karena upah, justru Karso membayar lebih dari biasanya, melainkan karena bisik-bisik aneh yang terdengar
dari balik dinding malam-malam, dan penampakan sosok perempuan berambut panjang dengan kepala terbalik yang mondar-mandir di lorong pabrik saat dini hari. Karso menganggap itu hanya histeria massal. Ia marah dan menyuruh mandor mengancam siapapun yang menyebarkan kabar. Tapi malam-malamnya mulai berubah. Ia tak bisa tidur. Setiap menutup mata, suara tangisan kecil terdengar dari kolong tempat tidur. Disusul suara Bagas yang memanggil, "Bapak, aku di sini. Kenapa Bapak biarkan aku dimakan?" Bagas telah hilang seminggu setelah kematian Sukma. Tak ada jejak, tak ada surat. Polisi tak menemui titik terang. Bahkan motor kesayangannya pun masih terparkir di halaman belakang. Ratmi semakin tak waras. Ia berjalan-jalan di dalam rumah sambil menggendong bantal guling dan memanggilnya Bagas kecil. Kadang terdengar dia menyanyi lagu tidur sambil menabur abu dupa ke lantai. Sementara itu, Laras mulai rajin membaca naskah-naskah lama yang disembunyikan Karso di lemari kerja. Ia berhasil mencuri satu kunci cadangan dari gantungan di dapur. Suatu malam, saat Karso pergi mengurus pesanan ke kota, Laras membuka lemari itu dan menemukan sebuah kitab bersampul kulit kambing. Warnanya coklat kehitaman, ada bekas luka bakar di sudutnya, dan halaman-halamannya ditulis dengan huruf Jawa kuno bercampur raja. Di dalamnya, ia membaca dengan senter kecil, "Pesugihan kandang bubrah, perjanjian darah diikat dengan kehancuran, rumah tangga. Semakin besar pengorbanan, semakin besar keberuntungan. Jin penjaga, gulung geni, janji hanya bisa ditebus dengan nyawa sendiri atau akan diambil paksa sesuai kehendak sang penunggu." Laras menelan ludah. Semua terjawab. Bukan hanya sekadar tumbal, tapi perjanjian ini memang menuntut penghancuran keluarga sebagai syarat kekayaan. Rumah yang dulunya penuh tawa dan makan malam bersama, kini penuh abu dupa dan darah. Ia membolak-balik halaman lainnya. Ada satu bagian yang ditulis lebih gelap, seolah tinta darah lebih segar. Jika penunggu mulai menampakkan wujud, maka waktu penebusan telah dekat. Nyawa berikutnya bisa dihindari jika pemilik perjanjian bersedia menebusnya dengan darah sendiri. Tidak boleh diwakilkan, tidak bisa diganti. Laras terdiam, matanya mulai panas. Sementara itu, Karso bermimpi aneh malam itu. Dalam mimpinya, ia duduk di tengah ruangan gelap. Bau anyir darah sangat menyengat. Di depannya berdiri dua sosok, Bagas dengan tubuh penuh luka seperti digigit binatang, dan Sukma mengenakan seragam sekolah yang sama seperti saat ia ditemukan. Meninggal, tapi wajahnya dipenuhi luka dan matanya putih seluruhnya. "Bapak mau kaya? Ini harga yang harus dibayar," kata Bagas. "Bapak jual kami," bisik Sukma. Tiba-tiba keduanya melangkah maju, dan Karso ingin mundur, tapi kursi di bawahnya melekat. Tubuhnya tak bisa bergerak. "Sekarang gilirannya Bapak," bisik mereka berdua bersamaan, lalu mengulurkan tangan, mencengkeram kepala Karso hingga ia menjerit keras. Ia terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuh. Saat memandang ke cermin, matanya memerah seperti habis menangis seharian. Hari berikutnya, mandor pabrik mendatangi Karso sambil gemetar. "Maaf juragan, tadi malam saya dan Pak Darmo lihat sendiri. Sosok perempuan berdiri di dekat tungku pengering batik. Kepalanya kebalik dan..." Dia tertawa, Pak. Karso membanting dokumen. "Tak usah bicara soal setan di pabrikku." Namun karyawan makin resah. Ada yang mendengar suara perempuan menyanyi di ruang pewarna. Ada pula yang mencium bau darah dari dalam gudang logistik. Bisnis pun mulai goyah. Beberapa pelanggan membatalkan pesanan besar dengan alasan mendadak. Bahkan, distributor utama dari Jakarta tiba-tiba memutus kontrak, padahal sebelumnya justru meminta peningkatan kapasitas. Karso mulai menyadari kehancuran itu datang bukan dari luar, tapi dari dalam, dari sesuatu yang tak bisa ia usir dengan uang. Malam itu, Laras memutuskan menemui Karso. Ia membawa kitab itu ke ruang tengah, meletakkannya di hadapan pamannya. "Aku tahu semuanya, Paman," ucapnya tegas. Karso mendongak, matanya merah dan lelah. "Apa yang kamu tahu, pesugihan itu?" "Jin gulung geni. Semua sudah tertulis, dan kalau Paman tidak menebus dosa ini dengan nyawa sendiri, maka korban berikutnya adalah aku." Karso tertawa miris. "Kamu pikir ini mudah? Aku lakukan semua ini demi keluarga, supaya kita nggak kelaparan. Dan sebagai gantinya, Paman kehilangan semuanya." Laras membentak.
Bagas hilang Bu Ratmi seperti orang gila, dan Sukma mati mengenaskan. Karso berdiri, wajahnya marah bercampur bingung. Aku hanya ingin menyelamatkan pabrik ini. Laras mendekat, menatap mata Karso. Kalau paman memang masih punya hati, selesaikan ini. Jangan biarkan aku jadi korban terakhir. Beberapa detik hening. Tiba-tiba angin dingin masuk ke dalam rumah. Lampu gantung bergoyang. Buku di meja terbuka sendiri ke halaman akhir. Tertulis, saat bulan menyentuh titik merah langit, penunggu akan datang menjemput. Jika belum ditebus, nyawa terdekat akan diambil. Karso menatap halaman itu lama. Ia tahu waktunya hampir habis. Malam itu, Laras tidur sambil menggenggam kantong raja pemberian Mas Banu. Tapi ia tahu, tak ada jaminan untuk esok hari. Sementara Karso duduk di ruang kerja, memandangi foto keluarga yang sudah berdebu. Foto lama saat Bagas masih kecil, Sukma masih tertawa, dan Ratmi masih memeluknya dengan hangat. Matanya basah. Dalam hati, ia tahu hanya satu cara untuk menghentikan semua ini, dan bulan malam itu mulai berubah warna. Malam itu, langit Pekalongan gelap pekat. Angin berdesir dingin, seperti mengantar sesuatu dari alam lain. Di dalam rumah tua milik Juragan Karso, Laras menyiapkan ritual pemutusan pesugihan bersama Mas Banu. Lantai ruang tengah digambari lingkaran kuno dari kapur hitam. Di tengahnya, dupa menyala dan asap tipis berputar perlahan, seolah enggan naik ke atas. Mas Banu mengguratkan raja terakhir di telapak tangan kiri Laras. "Kamu yakin siap?" tanyanya, suaranya berat. Laras mengangguk. "Kalau kita nggak coba, malam ini semua akan terlambat." Di sekeliling mereka, suara langkah kaki terdengar samar, padahal tidak ada siapa-siapa. Rumah itu nyaris kosong, kecuali mereka bertiga. Karso duduk bersila di pojok ruangan, wajahnya tak menampakkan ekspresi. Sejak semalam, pria itu seperti bukan dirinya, tatapannya kosong. Ia tak berbicara sepatah kata pun sejak menyetujui ritual. Ini Mas Banu mulai melafalkan doa-doa kuno, mencampur antara bahasa Jawa dan mantra tua yang sudah lama ditinggalkan. Laras memejamkan mata. Suara gemerisik mulai terdengar dari atas genteng, lalu dinding, lalu jendela. Seolah sesuatu dari luar mulai mencari celah masuk. Tiba-tiba api dupa membesar. Dari dalam asap muncul bayangan. Pertama 1, lalu 2, lalu 3. Arwah Sukma berdiri paling depan, dengan mata hampa dan rambut tergerai. Di sebelahnya, sosok Bagas muncul. Tubuhnya dipenuhi luka, matanya menatap Karso dengan marah. Lalu muncul sosok lain, samar, mungkin para korban lain yang tak diketahui Laras. Ritual belum selesai, tapi udara di ruangan itu sudah mulai berubah. Getarannya semakin berat, seperti langkah kaki raksasa berjalan perlahan menuju pusat rumah. Lalu, dari balik pintu, terdengar suara berat dan menyeret. Perjanjian belum selesai. Mbah Trunadi muncul. Tubuhnya tetap ringkih, tapi kini ada aura gelap yang melingkari dirinya. Matanya merah menyala, dan tongkatnya memancarkan cahaya hijau samar. "Kau pikir bisa menghentikan kontrak begitu saja?" katanya pada Karso. "Kau sudah tanda tangani dengan darahmu sendiri." Karso masih duduk diam, tapi dadanya mulai bergerak cepat. Tangannya bergetar dan pelipisnya basah oleh keringat. Mas Banu berdiri di antara Mbah Trunadi dan Karso. "Kita akan memutus ini malam ini. Arwah sudah menuntut keadilan dan waktu pesugihan sudah selesai." Namun, Mbah Trunadi hanya tertawa kecil. "Kalau begitu, biarkan aku panggil penjaganya." Ia menghentakkan tongkat ke lantai. Lantai rumah berguncang. Api dupa menyembur lebih tinggi. Dari tengah lingkaran mantra, asap tebal keluar. Sosok hitam besar mulai tampak, tinggi 2 kali manusia, matanya merah, kulitnya bersisik, dan tanduknya menjulang ke atas. Jin Gulung Geni. Ia mengeluarkan raungan, membuat semua jendela bergetar, dan lampu padam seketika. Jin itu mendekati Karso. "Janji ditepati," desisnya. Karso, entah mengapa, tersenyum kecil. "Aku tak akan menyerahkan nyawaku," katanya dengan nada datar. Mas Banu berteriak, "Jangan Pak Karso." Yimitun artinya, tapi terlambat. Jin Gulung Geni menerkam tubuh Karso. Dalam hitungan detik, tubuh itu mengejang,
lalu jatuh, dan kemudian bangkit lagi, tapi bukan lagi sebagai Karso. Matanya berubah hitam pekat, mulutnya menyeringai lebar tak wajar, dan suara yang keluar bukan suara manusia. Satu kandang lagi, akan kupecah. Laras mundur sambil menarik Mas Banu. Mereka tahu, jika jin itu menguasai tubuh Karso, maka ritual tidak bisa dihentikan dengan mantra. Satu-satunya jalan, bisik Laras cepat, adalah memutus jalurnya, tempat ritual pertama. Mas Banu menoleh. Gudang belakang, tempat Karso dulu bikin sesajen pertamanya. Tanpa membuang waktu, Laras berlari ke belakang rumah, menembus angin yang kini berbau daging busuk. Mas Banu menyusulnya, melindunginya dari serpihan kayu dan benda-benda yang berterbangan. Di belakang rumah, gudang tua itu berdiri gelap, remuk, tapi masih utuh. Pintu kayunya menganga, seperti mulut siap menelan siapapun. Di dalamnya, Laras melihat bekas lingkaran pesugihan pertama. Masih ada darah mengering dan boneka jerami tergantung di sudut. Ia mengambil sebotol minyak tanah yang tersimpan di lemari samping, lalu menyiramkannya ke seluruh ruangan. Mas Banu menyalakan korek api. Tapi sebelum Laras melempar api, sosok Karso yang telah dirasuki gulung geni muncul di ambang pintu. Wajahnya menyeringai lebar. Berani melawan? Kalian akan kubuat jadi arang. Dengan kekuatan tak wajar, ia mendorong Mas Banu hingga mental menabrak tembok gudang. Laras menjerit, tapi ia tahu waktunya hanya sekejap. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, ia melempar api ke tengah gudang. Ush! Api menyambar cepat. Kayu-kayu tua menyala ganas. Karso menjerit, jeritan yang bukan manusiawi. Suara rendah bercampur deritan besi dan raungan binatang. Tubuhnya terbakar, tapi tak langsung jatuh. Ia menatap Laras sejenak, seolah dari dalam sana, bagian kecil Karso masih ada. Matanya berkaca. Maafkan, Bapak. Lalu tubuh itu rubuh ke dalam kobaran api. Mas Banu menarik Laras keluar sebelum semuanya roboh. Api menjalar ke rumah utama. Dalam waktu singkat, seluruh bangunan dilahap si jago merah. Penduduk sekitar datang, tapi tak bisa menyelamatkan apapun. Hanya Laras dan Mas Banu yang berhasil keluar hidup-hidup. 2 hari kemudian, Laras berdiri di depan bekas rumah itu. Hanya puing dan arang yang tersisa. Di tangannya, ia menggenggam kitab pesugihan yang kini tak berguna. Kekayaan dari darah, katanya lirih. Akhirnya selalu jadi abu. Ia berpamitan pada Mas Banu yang memintanya tinggal lebih lama di Pekalongan. Tapi Laras sudah memutuskan, ia tak bisa tinggal di tanah yang penuh kenangan gelap ini. Dengan tas kecil dan luka batin yang belum sembuh, Laras pergi meninggalkan kota itu. Ia tahu hidupnya tak akan pernah sama, tapi ia juga tahu satu hal penting. Jalan pintas selalu membawa harga, dan kekayaan haram akan menuntut lebih dari yang bisa dibayar.